Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Yuli Nadia Purnama Marwan dengan NIM 220305502105. Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk serta 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Pertama, saya akan membahas mengenai 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama ada fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan suhu badan. Mencatat juga tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Yang kedua ada fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Yang ketiga ada fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk formula 100 atau RUTF. Bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan, umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat formula 100 atau RUTF. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan untuk memberikan pemeriksaan klinis. Yang terakhir ada fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan. Masuk ke pembahasan kedua yaitu membahas mengenai 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yang pertama, mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia, yaitu kadar gula darah di bawah 3 milimol per liter atau di bawah 54 miligram per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Yang kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak sangat buruk. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas, mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Waspada jika hipotermia, suhu anak 36 derajat Celcius. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan
atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Yang ke yang kelima, yang keempat, yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula 75, formula 100, atau resomal. Dan gunakan larutan resomal untuk rehidrasi. Jangan obati edema dengan diuretikum. Pemberian natrium berlebihan dapat menyebabkan kematian. Langkah kelima, mengobati infeksi. Mohon maaf sebelumnya, um, dilihat dari slide ini, langkah pengertian dari langkah kelima dan keenam itu bertukaran, jadi saya akan menjelaskan secara sesuai. Jadi langkah kelima mengobati infeksi. Penderita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Untuk beberapa langkah mengobati infeksi, itu memberikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas. Kemudian imunisasi campak jika balita berusia lebih dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Kemudian yang keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya pada 61 minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat berat infeksi bila diberikan terlalu dini. Yang ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Yang kedelapan, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh, sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa formula 100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Um, Langkah ke-9, memberikan simulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk, terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan simulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan simulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang terakhir, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya, melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila BB per TB atau BB per PB lebih besar dari minus 2 standar deviasi, atau lila lebih besar
eh, le- atau lila lebih besar dari 12,5 cm dan tidak ada piting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, sesuai kriteria pada langkah-langkah yang telah dibahas tadi, maka anjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang. Selain itu, dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.